Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan mereview salah satu reksadana yang baru lagi. Reksadananya apa? Reksadananya adalah yang pernah aku beli sebelumnya, yaitu yang ini teman, reksadana campuran Sukor Invest Premium Fund. Nah, kenapa aku membahas reksadana yang satu ini? Karena di video-video sebelumnya aku belum pernah nunjukin ke teman apa alasan aku membeli reksadana yang satu ini. Terus kalau misal kamu lihat, aku masukin dana yang lumayan besar, dimana aku masukin sekitar 100 juta. Itu sekitar sepertiga dari keseluruhan portoku yang ada di Makmur. Salah satunya alasannya aku pengen memanfaatkan promo juga. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bahas kenapa aku membeli reksadana yang berbeda. Biasanya aku membeli reksadana obligasi, kali ini aku membeli reksadana Sukor Invest Premium Fund. Oke, pertama-tama kita bakal lihat jenis produknya dulu ya, men. Yaitu ini adalah reksadana campuran, di mana reksadana campuran itu adalah reksadana yang asetnya itu diinvestasikan oleh manajer investasi, itu bisa ke saham, bisa ke obligasi, terus juga bisa ke pasar uang, asal jumlahnya tidak lebih dari 79% ya, men. Nah, untuk MI-nya apa? Manajer investasinya itu adalah PT Sukor Invest Asset Management. Apakah ini merupakan salah satu MI yang memiliki reputasi yang baik? Kalau misal kamu tahu, biasanya kamu bisa cek dari total dana kelolaannya, men. Dan kamu bisa lihat dari sana kira-kira MI ini nomor berapa yang terbesar di Indonesia. Nah, di sini aku juga udah bantu cek. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat list MI, biasanya aku menggunakan aplikasi iPod atau Indo Premier. Ini kamu bisa lihat peringkat 1 adalah Bahana TCW, nomor 2 Manulife, Shailendra, nomor 4 Trimega, Batavia, dan nomor 6 adalah Sukor Invest Asset Management. Di sini aku udah masukin Sukor Invest Asset Management dengan peringkat manajer investasi nomor 6 di Indonesia. Artinya ini udah merupakan manajer investasi yang gak kaleng-kaleng ya, men. Nih kamu bisa lihat total dana kelolaannya bahkan udah gede banget, menyentuh angka 28,3 triliun. Ini berarti ini merupakan salah satu manajer investasi yang difavoritin di Indonesia juga. Nah, setelah kita lihat manajer investasinya, kita bakal lihat AUM produknya, men. Kita bisa langsung ke aplikasi Makmur di sini, kita tinggal pencet ke bagian informasi. Oh, untuk AUM-nya kamu bisa cek ke bagian atas, kamu klik ke bagian dana kelolaan di sini. Ini kamu bisa lihat angkanya itu 2,59 triliun. Nih, 2,59 triliun ya, men. Dan kalau misalnya untuk lebih lengkap, sebenarnya kamu juga bisa mendownload fun fact sheet-nya. Di sini aku udah coba untuk download fun fact sheet-nya. Nih, kamu bisa lihat di bagian kiri ditulis ya, men, yaitu total nilai aktiva bersih sebanyak 2,59 triliun. Artinya ini udah merupakan reksadana dengan total dana kelolaan yang besar, di mana angkanya udah menyentuh triliun, kan? Biasa aku anggap kalau misalnya udah lebih dari 500M atau misalnya udah lebih dari triliun, itu udah oke banget. Nah, di sini Sukor Invest Premium Fund ini udah memiliki dana kelolaan sebanyak 2,59 triliun. Artinya udah besar. Dan kalau misalnya kita lihat, ini setiap tahun dia masih terus bertumbuh ya, men. Kita bakal lihat 3 tahun terakhir nih, dari waktu ke waktu dia akan semakin bertumbuh. 1 tahun terakhir juga bertumbuh terus menerus. Artinya ini merupakan reksadana yang oke, makanya banyak orang yang juga berinvestasi di sini. Berikutnya jenis reksadana ini tadi aku udah jelasin, yaitu reksadana campuran. Dan di sini salah satu faktor yang menariknya lagi adalah returnnya, men. Dalam berinvestasi reksadana, kita pasti pengen lihat kinerjanya. Nah, kalau misal kita lihat NAB per unit di sini, kita lihat pertumbuhan 1 tahunnya. Nih, kamu bisa lihat pertumbuhannya itu sifatnya lumayan stabil ya, men. Dimana dia selalu mengalami kenaikan, walaupun mungkin beberapa kali ada mengalami drop. Kemudian di sini juga ada mengalami drop. Kemudian di sini juga ada mengalami kelonjakan signifikan. Ini mungkin disebabkan oleh salah satu penyebabnya, yaitu ini bukan merupakan reksadana pendapat tetap ya, men. Dimana ini adalah reksadana campuran. Kalau misal kamu cek ke bagian bawah, nih kamu bisa lihat untuk alokasi portofolionya obligasi 81,43%, saham 13,27%, dan pasar uang 5,3%. Kalau misalnya kita cek ke fun fact sheet, ini udah sama ya, men, alokasi portofolionya. Nah, di sini yang kamu perlu perhatikan adalah reksadana yang satu ini gak hanya diisi oleh instrumen pasar uang ataupun obligasi, tapi juga diisi oleh saham, yang artinya ini pasti secara resiko akan sedikit lebih tinggi dari reksadana yang semuanya isinya obligasi ya, men. Tapi kalau misalnya kita lihat di alokasi efek terbesarnya atau top holdingnya, kalau misalnya di Makmur tulisnya investasi utama, tetap lebih banyak isinya adalah obligasi ya, men. Ini kamu bisa lihat top 10 holdingnya semuanya obligasi, dan salah satunya adalah Sukuk. Jadi di sini bisa dibilang ini merupakan reksadana campuran yang rasanya seperti reksadana pendapat-pendapat, karena isinya aja kebanyakan obligasi, bukan saham ya, men. Saham hanya mengisi sekitar 13%, dan itu pun posisinya kecil-kecil di bawah. Itulah kenapa kalau misalnya kamu lihat grafiknya di sini, pertumbuhannya itu cenderung stabil ya. Berbeda dengan reksadana-reksadana berjenis reksadana saham, di mana biasa volatilitasnya lebih ada. Nah, inilah salah satu alasan kenapa aku membeli reksadana yang satu ini. Dan kamu bisa lihat kinerjanya itu juga cukup menarik, di mana kamu bisa mendapatkan 7,91%, atau kita anggap aja 7%, atau kita anggap aja mungkin sekitar 8%. Tapi kalau misalnya kamu mendapatkan bonus dari promo Makmur, di mana promo Makmur itu memberikan kamu bonus sekitar 3% yang diberikan setiap Jumat. Kamu boleh cek ke beberapa video sebelum ini
dimana aku jelasin tentang perhitungan bonusnya dan aku tunjukin teman bukti aku mendapatkan bonusnya teman. Nah berikutnya kita perlu membahas soal drawdownnya, dimana kalau misal kamu pengen cek, kamu bisa scroll langsung ke bagian bawah di sini. Kamu bisa lihat ya, drawdown untuk 1 tahunnya 0,25%, 3 tahunnya 4,82%, tapi drawdown 5 tahun bisa menyentuh angka 30,9%. Ini karena kalau misal kamu lihat yang grafik 5 tahunnya dia pernah mengalami drop yang signifikan ya teman. Kamu bisa lihat di sini, baru belakangan ini aja dia mengalami pertumbuhan yang lebih stabil. Tapi harusnya ke depannya pertumbuhannya bakal lebih stabil ya teman. Kalau bagi teman-teman yang masih belum yakin dengan kinerja reksadana yang satu ini, ya kamu jangan beli dulu. Mungkin kamu boleh tunggu aja, nanti aku bakal review di beberapa saat ke depan dan kamu lihat kira-kira gimana pertumbuhannya. Nah berikutnya ini kita bahas mengenai investasi awalnya. Ini salah satu kelemahannya, dimana kamu butuh investasi awal yang besar banget, yaitu sebanyak 100 juta rupiah teman. Di sini kamu bisa lihat, di sini ditulis minimum investasi awal adalah sebanyak 100 juta rupiah. Tapi kalau misal kamu top up-nya itu hanya 10 juta rupiah teman. Jadi yang besar itu di investasi awalnya, kemudian kamu pengen top up 10 juta juga udah bisa. Tapi 10 juta itu juga tergolong besar ya. Karena kalau misal kita cek reksadana yang lain, kebanyakan di zaman sekarang bisa dibeli dengan hanya 100 ribu, 1 juta rupiah. Reksadana yang satu ini butuh dana yang sangat besar. Seperti dana Mas Stabil ya teman, minimal top up 10 juta. Tapi di sini kalau misalnya untuk investasi paling pertama itu butuh 100 juta. Itulah kelemahan dari Sukor Invest Premium Fund. Berikutnya di sini adalah bank kustodiannya, yaitu Standard Chartered, dan bank penampungnya BCA. Jadi kalau misal kamu nariknya nanti BCA, itu kamu nggak akan dikenakan biaya sama sekali. Kalau bank kustodian itu tempat menyimpan dana, bank penampung itu bank yang ditunjuk untuk nanti kirim dananya saat kamu melakukan penarikan ya teman. Kalau misal kamu pengen cek, ini kamu bisa cek ke informasi di sini, kamu bisa baca bank penampung adalah bank yang digunakan bank kustodian untuk menyimpan danamu. Dana hasil penjualan reksadana akan dikirim ke rekeningmu dari bank ini. Jadi kalau misal kamu narik, pastikan kamu narik ke BCA supaya kamu nggak dikenakan biaya sama sekali. Nah, jadi beberapa alasan aku membeli ini adalah pertumbuhan yang stabil, kemudian MI-nya terpercaya. Dan yang terakhir, ini yang paling oke banget, yaitu return yang tinggi ya teman. Di sini aku bisa mendapatkan return hampir 8%, kemudian ini ditambah 3% lagi, itu udah menyentuh angka hampir 11% ya teman. Maka dari itu, menurut aku ini investasi yang oke banget. Tapi kalau misalnya teman-teman belum yakin, ya kamu boleh tunggu aja, nanti aku bakal review lagi di beberapa saat ke depan supaya kamu lihat dulu kira-kira pertumbuhannya seperti apa. Nah, selain banyak kelebihan, reksadana ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang tadi aku sebut. Pertama, investasi minimalnya sangat besar. Yang kedua, expense rasionya ya teman. Di sini dituliskan expense rasionya itu di angka 8,09%. Tapi kalau misalnya kita cek di fund fact sheet, itu ditulisnya sekitar 3,5% biaya manajemen. Dimana kalau misalnya angka 8% ini tergolong tinggi banget ya. Aku ngecek reksadana campuran lainnya, kebanyakan itu hanya 4%, 5%. Sedangkan yang satu ini, biaya manajemen fee-nya sangat besar. Kalau misalnya di aplikasi Makmur ditulisnya 8%. Berikutnya, kelemahan lainnya adalah resiko investasi yang tergolong tinggi ya teman. Kalau misalnya kita cek ke tingkat resiko di sini, jadi tingkat resiko itu dibagi jadi rendah, medium tinggi, sama tinggi. Nah, kalau ini dikategorikan medium tinggi, dimana ini lebih cocok buat investasi yang lumayan jangka panjang 3-5 tahun. Cuma kalau aku pribadi, aku milih Sukor Invest Premium Fund ini karena pertumbuhannya aku lihat cukup stabil ya teman. Jadi kalau misalnya aku narik kapanpun, tetap aku bakal mengalami portofolio yang positif. Walaupun sebenarnya mungkin aku nggak bakal narik dulu danaku karena aku lagi manfaatin promo ya teman. Kalau aku narik danaku, promonya plus 3% yang aku terima setiap hari Jumat itu bakal ke cancel. Berikutnya ini juga ada beberapa alternatif yang bisa kamu jadikan pilihan juga. Kalau misal kamu nggak mau berinvestasi Sukor Invest Premium Fund, kamu bisa invest di Shalana Pendapatan Tetap Premium, Insight Renewable Energy, IHAD Syariah Fund, Trimega Fixed Income Plan, SSF, kemudian SSSF. SSF itu Sukor Investable Funds, SSSF itu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ya teman. Kemudian terakhir ada dana Mas Stabil. Ini merupakan reksadana pendapatan tetap yang sifatnya selalu tumbuh dan istilahnya itu reksadana pendapatan tetap yang rasanya seperti RDPU atau pasar uang teman. Nah, jadi sekian ya teman reviewku mengenai Sukor Invest Premium Fund. Nanti di video-video berikutnya aku juga akan membandingkan Sukor Invest Premium Fund ini dengan beberapa produk reksadana lainnya supaya bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang pengen mencari instrumen investasi yang cocok dengan kamu. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.